Fadli, Apaan? aku mau curhat boleh gak sih? Mau curhat apaan sih lu? Kan Mas Fadli istrinya cantik banget tuh. Iya Iya alhamdulillah. kan? Itu pasti skincare-nya mahal. Nah gue gak pernah tahu, gue tuh bayar aja ya kan. Ih enak banget punya suami Ih, kayak Mas Fadli. Emang harus begitu, mau istri cantik ya dimodalin. Bentar, ada telepon masuk lah. Panjang umur nih bini gue nih. Tuh kan. Halo, Ya udah deh, assalamualaikum mau sayang. ke situ ya. Waalaikumsalam. Iya, Halo, kenapa sayang. Beb? Iya. Kamu lagi syuting atau enggak sih nih? Belum mulai, Aku baru mau soalnya mulai. lagi- Baru mau mulai. Aku soalnya lagi di klinik ini, klinik itu aku, Ah. klinik kecantikan aku. Terus? Iya, aku kan kemarin udah habis skincare-nya, tolong beliin lagi dong, kamu transfer ya? Oh ya udah. Ya udah ntar aku transfer deh. Kayak kemarin harganya Iya. kan? Ada perubahan nggak? Iya. Nggak ada. Iya, aku selalu nambah, aku ada nambah-nambah Iya, buat iya. scrub gitu. Iya, udah. Masya Ya Allah. udah ntar aku beliin. Doain sih, Kamu Bapak bilang aja aku Dokter. transfer. Pokoknya tenang Ya, aja beres Pak. ya. Allah. Ya udah nih aku udah mulai nih. Ustaz Maulana udah pada datang. Iya, assalamualaikum. Iya. Istri saya telepon. Kenapa? Iya, Waalaikumsalam tuh ya sayang ya. Kasian ucapin salam masa saya nggak jawab Ya. dulu. Saya jawab dulu dong. Ah. Ini Hmm. istri saya minta beliin skincare. Dia sekarang Oh. lagi perawatan Oh, di bagus tempat dong. biasanya dia. Nah terus krimnya habis ya kan. Kalau saya sih ya gimana ya. Kalau bicara masalah harga udah pasti lumayan. Tapi buat istri biar dia cantik kan buat saya juga. Saya beliin lah. Sayang istri banget nih kayaknya. Iya nih. iyalah. Masya Aduh, Allah. Mas Fadli, untung ya tuh mukanya cuma satu. Coba kalau mukanya dua, Aduh. mahal skincare-nya. Kenapa jadi mukanya dua Amit? Ya, ya. Amit, nauzubillah. Muka satu aja udah mahal, skincare-nya gimana mukanya dua? Gimana muka dua kita jadiin tema aja kalau gitu. Ada bagusnya kalau muka dua itu kan dalam Islam ada sifat yang disebut dengan bermuka dua. Bermuka dua. Tapi bukan muka dua kenyataan aslinya Bukan, kan? tapi sifatnya. Sifatnya. Tapi nggak ada Iya. hubungan sama istri saya kan? Enggak ada, muka dua mau taruh di Ya, mana? ya. Ya udah kita bahas aja tema kita pagi hari ini ya. Nah. Buat jamaah yang ada di rumah. Hati-hati wahai istri, ada si muka dua. Hah, si muka dua? Iya. Ini sifatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ketemu lagi di Islam itu indah. Wah jamaah yang di rumah tadi yang udah ngikutin dari awal bingung nih. Apaan nih ya kan. Ini kok dari skincare kok tiba-tiba jadi muka dua. Nah nih hari ini ya kita mau membahas tentang sifat-sifat yang berbahaya yang perlu kita sadari. Nih buat jamaah di rumah nih ya. Temanya adalah hati-hati wanita. Ada si muka dua. Nah, bukan mukanya jadi dua di sebelahnya ada lagi, bukan. Nih, kita bicara masalah tentang pembahasan yang bukan harafiah ya, apa maksudnya kias. Nah ini Masya Allah luar biasa. Dan Alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh guru-guru kita. Ada Ustazah Lulung Mumtazah di sebelah kanan saya, ada Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Amin, Allah ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin. Begitu juga dengan jamaah nih Ustazah Lulung nih kita masuk ke pembahasan nih ya. Saya mau nanya nih. Perempuan itu kan cenderung selalu ramah di depan kita. That's right. Well, that's right. Kenapa that's kau right. ngomongin muka dua, mukanya ke gue? Iya enggak, ini kan lagi mau ngomong sama orang, ya masa ke sono. Iya. Kan Ustazah Lulung sebelah sini ya kan. Apakah orang yang bermuka dua itu adalah hal yang wajar? Kalau tidak ya, adakah ciri-ciri khusus orang yang bermuka dua itu seperti apa sih? Astagfirullah. Ciri-cirinya gitu loh. Ciri-cirinya, oh. Iya mohon izin penjelasannya silakan. Langsung Bunda. nih. Langsung. Ya, jazakallah, mohon izin Wa iyyakum. Ustadz Syah, Ustadz Maulana, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma, Ba'du. amma, Ba'du. yang semangat. Yang Ba'du. semangat insya Allah diberikan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal Aduh, alamin. apa kabar semuanya yang CCM cantik-cantik manja. Dan juga guru-guru semua yang ganteng-ganteng soleh. Amin ya rabbal alamin. Gimana sih terkadang perempuan tuh memang harus ramah. Cemburu sedikit dibilang judes ya kan. Kalau nggak negor dibilang ih sombong amat sih ya kan. Akhirnya kadang-kadang kita senyum dibilang muka dua loh.
Wajar nggak sih perempuan seperti ini? Ya pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya bergaul itu kan kadang-kadang kita suka jaga hati, jaga perasaan. Jadi kalau ngomongin muka dua bisa wajar bisa enggak. Cuman konteksnya di mana sikonnya. Karena apa? Kalau kita bisa bilang wajar, contoh nih, kita di rumah lagi berantem nih sama laki nih. Misalnya nih ya, mesti kita nggak pernah berantem ya. Alhamdulillah. Iya gitu ya. Lagi berantem, wah gitu-gitu tiba-tiba tamu. Tok, assalamualaikum. Otomatis kan buka nggak mungkin dong. Ngapain datang? Orang lagi berantem nggak mungkin. Langsung. Ya ada apa? Apakah disebut muka dua? Ini enggak, kita sedang menjaga perasaan orang lain. Kenapa? Masa kita lagi berantem, masa kita langsung terima tamu, masa judes kan enggak. Karena ini lagi persoalan pribadi, ini persoalan adalah menerima tamu, memuliakan tamu. Jadi yang namanya perempuan memang cepet banget gampang berubah mimiknya. Tapi kalau bermuka dua di sini adalah tadi guru kita nyatakan adalah dalam konteks yaitu kiasan. Jangan sampai ngomong ke sini lain, ngomong ke sini lain, nyari aman. Nah biasanya ciri-ciri perempuan yang bermuka dua itu warna hatinya berbeda-beda. Dia di sini bisa bawa diri, dia bisa bawa diri. Entah dia itu ngomongin kita ke sini, entah ngomongin ini ke sini. Itu bisa disebut muka dua. Dan ini astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'a Rasulullah SAW yaqulu. Abi Hurairah berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, Inna syarron nasi, sesungguhnya seburuk-buruk manusia, syarron nasi, seburuk-buruk manusia, zul wajahain, dia adalah orang yang bermuka dua. Ngapain bermuka duanya? Ketika ya'ti, ketika dia datang kepada satu kaum, ya'ti haula'i biwajihin, datang ke satu kelompok dengan wajah A, ya'ti wahaula'i biwajihin, dan datang ke kelompok lain dengan wajah yang lain lagi. Ini nyembunyiin perasaan hatinya. Dia kepengen diterima di sini, ya kan? Pengen diterima di sini. Nauzubillahi min dzalik. Dan biasanya dia nggak konsisten. Orang kalau muka dua ngomongnya belibet-libet. Betul. Belibet-libet. Karena apa? Entar di sini ngomongnya A, besok ngomongnya B. Ngomong lagi B, kata di sini, perasaannya ngomongnya kemarin nggak begitu deh. Nah, nggak konsisten nih biasanya nih. Nauzubillahi min. Karena dia nggak jujur. Dan biasanya lagi suka menipu diri sendiri. Nauzubillah. Sebenarnya itu dia gak bahagia hidupnya. Kenapa? Dia gak jujur sama dirinya. Pengen di sini, diterima ya kan. Bahkan dia ngejelekin, bahkan mungkin ngejelekin nauzubillah ngejelekin mertuanya, ngejelekin saudara, ngejelekin teman. Menipu dirinya sendiri. Padahal mah jujur aja ngomong aja. Gue gak suka sama lo. Nah, ke contoh nih, kita ambil contoh nih. Contoh. Saya contohnya sana. Saya bermuka dua sananya. Ih, Ustazah dulu awet muda banget ya. Tahu nggak? Itu sebenarnya dia itu Astagfirullahaladzim. rambutnya banyak. Kalau dari deket dicontoh. Ya Allah Kak Fadli sama Ustadz GSGL. Apa tuh? GSGL, gue suka gaya lo. Ya sih. GSGL banget ya. Itu biasa orang kayak gitu, kenapa? Dia ngomongin kita di sini, muji kita di sini, tapi ngejelekin kita di sini. Nauzubillahimin. Dan ternyata juga orang seperti ini biasa nyari aman. Nah kalau dalam pertemanan membawa yang namanya kabar-kabar yang buruk itu namanya bermuka dua. Tapi kalau misalnya kita mendamaikan orang bukan muka dua. Apa tuh? Nah misalnya Kak Fadli lagi berantem nih sama Ane ya kan. Terus akhirnya Ustadz Maulana pengen berdamaikan dong. Ya enggak pemirsa. Gak mungkin dia ngomongin yang namanya di sini sama di sini beda. Pasti dia akan ngomong jujur. Ustadz Jalulung kenapa sih kok sama Kak Fadli kayak begitu? Abis Kak Fadli begitu sih gini. Oh yaudah nanti aku coba bilangin ya. Nah Kak Fadli ngobrol sama Ustadz Maulana. Fadli kata Bunda Lulung begini. Masa sih? Ya udah yuk kita ngomong bertiga. Nah ketika Ustadz Maulana itu ngomong sama aku tuh bukan muka dua. Bukan dia muka lagi dua. mendamaikan. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah. Khusus buat orang yang bermuka dua nih harus nonton. Ya, ada sebuah tayangan yang sama-sama mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ini dia tayangannya nih. Lah, bagaikan udang di balik batu. Lah kamu datang kalau ada mau. Dulu ku susah, kau hina-hina. Sekarang kaya amin, kau minta-minta. Jung. Hei Panjulita, kau muka dua, kadang bahkan tiga. Di depan aku, kau puji aku. Di belakang aku, kau tusu-tusu.
Iya. Mukanya bukan cuma 2, bahkan 3 tuh Ustadz Maulana. Bahaya banget nih benar-benar nih orang nih berarti nih. Ini jangan ditemenin yang begini kalau bisa. Nah Ustadz Maulana mohon izin nih sebelumnya ya. Kita bicara masalah tentang bermuka 2 nih. Apa saja sih bicara masalah tentang faktor-faktor penyebabnya. Penyebabnya orang ini bermuka 2 dalam pandangan Islam. Mohon izin penjelasannya silakan Baik, Ustadz. makasih banyak. Siap. Susam, izin sama Ustaz Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita dapat suatu ilmu lagi di Islam itu indah, ilmu tentang akhlak. Ternyata hati-hati ketika kita dalam hal hidup bermasyarakat, hati-hati jangan sampai kita memutuskan hubungan atau menyakiti perasaan ataupun mengambil hak. Ini hati-hati karena salah satu yang tanpa kita sadari adalah orang yang bermuka 2. Kenapa? Kadangkala di temannya baik, tapi di atasannya diaduin. Ini bermuka 2. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau tadi yang digambarkan Ustaz Lulung adalah keseharian ibu-ibu. Tapi sebenarnya bisa jadi ada yang bermuka 2, menjilat lalu menyalahkan, menjatuhkan orang lain, ini bahaya. Makanya nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa bisa seperti itu? Apa penyebabnya orang bermuka 2? Kalau dalam al ibadah yang disebut bermuka 2 itu adalah orang munafik. Lain di mulut, lain di hati. 1, 2, 3. Lain di mulut, lain di hati. Nah, kurangnya ilmu. Ilmu itu tidak langsung dipelajari tapi ada akhlaknya. Ketika dia sudah tahu ilmunya ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Karena bisa jadi orang bermuka 2 menganggap itu hal biasa. Padahal ada aturannya bahwa itu tidak boleh. Apalagi kalau dia tidak menggunakan perasaan. Makanya orang seperti ini berbahaya karena bisa juga merusak keimanan orang. Karena ketika dia melakukan seperti itu bisa jadi merugikan orang lain. Dan setiap atas apapun yang dilakukannya itu menyebabkan orang jadi rugi. Itu pun dia mendapatkan dosa daripada itu. Makanya orang-orang seperti bermuka 2 ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya iman ataupun lemahnya iman. Itu lemahnya iman. Apalagi ketakutan yang berlebihan. Kenapa dia bisa ketawa? Dia takut. Takut. Ketakutan yang berlebihan. Karena takut, Ya. jadi dia di sana baik, di sini ini jelekin. Takut. Karena ketakutan inilah yang menyebabkan dia berusaha untuk menjelekkan orang, berbaik-baik sama orang, lalu menjatuhkan seseorang. Karena ketakutan, hilang atau diambil. Padahal takut dipecat dan takut diambil, takut tersaingi. Sampai harus sengkot kiri, sikut kanan. Sikut kanan, sikut kiri. Tendang kiri, halangi orang. Aduh ya Allah, rusak ini sepatu. Rusak ini sepatu. Jamaah. Yeay. Apalagi? Nah inilah satu lagi yang menyebabkan orang-orang bisa bermuka 2. Tadi ada tayangan tadi yang anak muda tadi itu bisa jadi dia mengambil kesempatan di balik kesempitan dalam apa? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Berarti apa? Faktor adanya kerakusan serta ketamakan. Artinya apa? Tidak memiliki kepuasan. Hati-hati. Nih, mana kamera? Sini dong. Hati-hati. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang bermuka 2. Kenapa dia bermuka 2? Busuk karena tidak punya pendirian, enggak enak. Makanya hati-hati, perbaiki diri, belajar untuk ibadah lebih mantap. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru merusak ibadah kita. Lalu hati-hati juga nih, kalau kita melakukan hal ini yang berhubungan kepada manusia, bisa jadi tidak dipercaya dan jadi orang yang membenci kita. Ingat ya, tidak ada kesempatan kita untuk ketemu berkali-kali kepada orang, tapi bisa jadi pertemuan itu hanya sekali dan kita akan dicap buruk oleh orang lain karena disebabkan atas apa yang kita lakukan. Dan ingat, ada orang yang kena imbasnya dari atas apa yang kita lakukan karena bermuka 2. Hati-hati ya. Pak, maaf Pak.
Bapak ngomongnya kelamaan, kayaknya waktunya udah mau mulai habis. Tunggu dulu. Bapak bisa berdiri nggak? Soalnya kameramen telat juga. Bisa aja. Emang Pak duduk Pak, udah habis waktunya. Udah habis. Jadi bicara masalah tentang tadi ya orang yang bermuka dua itu pertama masalahnya kurang Ya. ilmu dan kurang iman. Seandainya dia tahu ilmunya, seandainya dia bagus imannya, dia tidak akan melakukan hal Ada seperti itu. ketakutan juga Ada yang ketakutan. berlebihan. Dan dia tidak melihat efeknya. Dan juga Dan rakus tadi. kerakusannya. Ini luar biasa nih. Nah sebelumnya nih sama-sama kita belajar dulu. Mudah-mudahan ini kita bukan tergolong orang-orang yang termasuk bermuka dua. Nah sekarang coba buat Ustadz Syam nih ya. Siap. Bicara masalah tentang bahaya yang tersembunyi. Karena kan kita nggak pernah tahu. Karena orang bermuka dua ini pasti ada bahaya-bahaya yang tersembunyi ya. Dari orang-orang yang bermuka dua ini. Kira-kira apa gambaran bahaya tersembunyinya? Mohon izin silakan penjelasannya. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah di pagi hari yang berberkah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali Al-Qur'an dimulai surah Al-Fatihah, kemudian surah kedua ada surah Al-Baqarah dan langsung di surah Al-Baqarah ini sebenarnya Al-Baqarah judulnya sapi betina, tapi ternyata ayat ini adalah ayat di mana mengandung banyak sekali ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yang disebutkan di antaranya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Maka kita akan berbicara bahaya tersembunyi yang ada dalam diri orang yang bermuka dua. Siapa itu orang yang bermuka dua? Dijelaskan lagi di ayat lanjutannya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka kalau lagi sama Nabi, mereka mengaku beriman. Tapi kalau lagi di luar daripada lingkungan Nabi, mereka mengatakan, ya kami bercanda doang beriman itu sama Muhammad. Supaya kami nggak diperangi gitu. Supaya kami dapat aman. Mereka lah yang disebut bermuka dua. Dan ini termasuk kaum munafik yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Apa bahaya yang tersembunyi? Yang pertama, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Akan ada penyakit di dalam hati mereka. Bukan hanya penyakit itu tinggal begitu saja. Tapi penyakit ini akan bertambah levelnya. Fazadahumullahu marada. Akan bertambah terus penyakit ini. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya bagi dirinya sendiri, insight. Bagaimana kalau bahaya kepada orang lain? Jelas sekali bahaya kepada orang lain sehingga kita disuruh menjauhi mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirin لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Al-Quran menyebutkan, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan menjadikan orang yang seperti ini, orang yang kufur ini sebagai orang-orang yang akan menjadi teman kalian atau teman dekat kalian, sahabat karib kalian. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultana mubina. Apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan menyesatkan jalan kalian? Maka bahayanya bagi orang lain, bagi kita yang berteman dengan mereka adalah menyesatkan daripada jalan-jalan kita. Allah membalas mereka. Jadi kalau ditanya bahaya insight-nya adalah penyakit yang akan bertambah terus di dalam hatinya sehingga susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya bagi orang lain jelas sekali menjadi seburuk-buruknya manusia disampaikan Ustazah Lulung, timbullah yang tadi namanya kerakusan di dalam dirinya sehingga tidak pernah puas kata guru kami Ustadz Maulana. Sehingga bahaya-bahaya inilah yang akan menimpa seseorang yang bermuka dua. Bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Kemudian bagi apa lagi? Bagi akhiratnya. Itu baru bahaya di dunia. Hati mereka tertutup, hati mereka sakit. Tapi bahaya di akhirat, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ada orang kata Nabi ke sana mengambil berita lalu menyampaikan kepada si B. Si B mengambil berita menyampaikan kepada si A. Itu semua yang akan dikena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sambung tadi. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda
Mereka itulah orang-orang yang dipalingkan daripada hidayah Allah. Mereka berada di dalam kesesatan. Ada yang mengatakan begini, saya kok sholat nggak khusyuk, saya kok diajak kajian kok males banget datangnya. Ada segala macam kayak belum dapat hidayah. Mereka nungguin hidayah, tapi mereka nggak mau merubah sifat mereka. Padahal sesuatu seperti ini masih bisa kita rubah, seperti sifat kita kepada orang lain, sifat yang buruk bermuka dua atau apapun namanya itu, sehingga menutup hidayah itu sendiri. Nauzubillah. Jadi bicara hidayah ini masalah orang-orang yang buat muka dua ini nggak bakalan dapat gitu Iya, ya. susah Karena yang pertama untuk mendapatkan. muka dua ini adalah ada penyakit hati yang akan terus bertambah Makin yang akhirnya kronis, ya. menghindari dari hidayah itu tadi. Betul. Dan juga satu lagi nih buat jamaah yang ada di rumah yang nonton. Selain itu juga penyakit sosial, nggak mau ditemenin sama orang. Benar. Karena orang nggak percaya sama omongannya, kan orang-orang munafik tadi guru kita bilang, Ustadz Maulana bilang, lain di mulut, lain di hati. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya, yang udah nggak sabar nih, kita sedang menyaksikan nih Islam itu Indah, ada segmen yang ditunggu-tunggu nih, adalah segmen ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Gimana Ustadz Syam, sudah standby? Siap. Siap, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah